Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Febrianis. Mari kita berdoa untuk agar dan percaya kita semuanya. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Febrianis. Oke, jadi pada hari ini kalian sudah datang kemari, sesuatu yang sangat membahagiakan untuk kita bisa bertemu kembali pada sesi tatap muka seperti ini ya. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah mendengar kata prosedur? Sudah, di mana? Di SMP ya. Lalu tentu masih ingat ya, waktu kalian di SMP itu dulu prosedur itu apa katanya? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Iya, bagus ya. Si bagus sini. Ke sini. Contoh teks prosedur itu menurut kalian apa saja? Waktu kalian masih SMP dulu contohnya apa teks prosedur itu? Cara membuat kue, ya kan? Cara memasak mie instan, cara membuat donat. Itu adalah contoh teks prosedur yang sederhana ya. Pada hari ini kita masih akan belajar teks prosedur tapi yang lebih kompleks, namanya teks prosedur kompleks. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu. Ini dia kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Bisa dilihat nak? Bisa. Kemudian ini dia indikatornya. Nah selanjutnya ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu sampaikan bahwasanya belajar tentang materi teks prosedur ini sangat penting. Belajar tentang mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu sangat penting ya. Mengapa penting? Misalkan kita belajar tentang cara teks prosedurnya adalah cara membuat KTP. Itu penting untuk kalian. Apalagi kalian sekarang sudah berusia 17 tahun. Sebentar lagi akan membuat KTP. Jadi dengan mempelajari teks prosedur ini akan membantu kalian bagaimana sebenarnya cara mengurus KTP. Tidak perlu lagi ditemani oleh orang tua. Akan tayangkan nanti sebuah video, silakan kalian cermati. Setelah itu akan Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu ada presentasi kelompok, yang lainnya silakan ditanggapi. Setelah itu nanti kita simpulkanlah hasil pembelajaran kita ini. Itu kira-kira tahap-tahap pembelajaran yang akan kita lalui. Dalam pembelajaran ini yang Ibu harapkan yang pertama adalah aturannya gampang saja. Kamu cukup aktif ya, aktif ya nak. Silahkan memberikan pendapat, menyampaikan pendapat. Masalah benar dan salah itu belakangan. Kalau benar itu memberikan pujian, kalau salah mari kita luruskan bagaimana sebenarnya yang benar. Jadi tidak usah takut untuk memberikan pendapat. Yuk siapkan jiwa dan raganya, hati dan pikirannya. Sebentar lagi kita akan menonton sebuah video ya. Sudah diketahui bersama bahwa ada sebuah bahan yang membahayakan yang terkandung dalam instan. Oleh karena sebagaimana minta instan, maka terlebih dahulu pahami cara masak instan yang baik dan benar. Number 7. Buang air rebusan mie. Bagaimana selama ini ketika masak mie selalu disajikan dengan air rebusannya, maka tunjukkan untuk buang air rebusan tersebut. Karena kebutuhan yang meninggalkan rasa seperti rebusan air pertama ini tidak sehat. Karena adanya percampuran minyak, air dan juga zat pengawet yang ada di dalam mie instan. Oleh sebab itu, cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti air rebusan mie instan yang pertama dengan air hangat biasa. Baik, itu tadi dia video yang sudah kalian tontonnya. Nah, kira-kira apa isi dari video tersebut? Cara membuat mie instan. Kalau ditanya video apa itulah dia salah satu contoh dari teks prosedur. Ada satu bahan yang berbahaya dalam mie instan, itu dia pernyataan umumnya. Kalian harus pahami cara memasak mie instan yang baik, itu dia pernyataan umumnya. Lalu tahapan-tahapannya apa Bu? Yang berupa langkah-langkah,
Jadi masalah-masalah yang muncul itu nanti kamu rumuskanlah dia dalam pertanyaan-pertanyaan. Sudah dapat pertanyaannya, setelah itu coba kamu jawab pertanyaan yang kamu munculkan itu. Jadi kamu yang membuat pertanyaan, kamu juga yang menjawabnya. Kamu yang mengidentifikasi masalahnya. Ibu kasih bahan. Menurut kalian masalah yang ada pada bahan itu apa? 1, 2, 3, 4 satu kelompok, langsung gabung ya aku. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Sisanya 5 orang satu kelompok. Jangan langsung gabung dengan anggota kelompok. Oke, ditentukan dia siapa moderatornya. Sudah bisa nak? Apalagi masalahnya itu. Sudah bisa kamu jualan. Sudah jelas apa yang harus dilakukan? Silakan. Jadi untuk memudahkan kalian, misalkan muncul pertanyaan, kami tidak tahu jawabannya, silakan buka buku paketnya atau searching dari Google juga bisa, dibuka Google-nya, dicari informasi sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu munculkan. Baik, waktunya habis ya nak. Waktu diskusinya habis. Silakan kelompok pertama maju. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan presentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Baiklah teman-teman, setelah kami berdiskusi, ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sudah kami tentukan dan sudah kami coba jawab. Ya, pertanyaan yang pertama yang ditemukan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks prosedur? Jawaban yang kami temukan, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu. Kedua, apa hubungan teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan? Jawaban yang kami temukan itu pernyataan umum dan tahapan-tahapan merupakan bagian dari teks prosedur. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari teks pengurusan KTP, bagian manakah yang disebut dengan pernyataan umum dan juga bagian tahapan-tahapan? Bagian pernyataan umum yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Yang terakhir yang kedelapan yaitu IKTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau kritikan dari teman-teman, kami persilakan. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan nama dalam teks prosedur? Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 1. Bagaimanakah sebenarnya struktur teks prosedur itu? Tolong jelaskan kepada kami kurang mengerti. Apa manfaatnya dari teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP? Apa tujuan dari teks prosedur? Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Pernyataan umum adalah informasi umum dan tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan. Dan tahapan-tahapan adalah cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar aktivitas sesuai dengan yang diinginkan. Struktur teks prosedur itu terbagi atas 2 yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Satu lagi, struktur teks prosedur itu penegasan ulang atau opsional. Demikian yang bisa kami jawab teman-teman. Apakah jawaban kalian sudah dapat diterima oleh teman-teman? Baiklah teman-teman, demikian sesi tanya jawab yang sudah kita lalui. Selanjutnya kami akan membaca kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan
satu tujuan yang diinginkan. Jadi demikian kesimpulan dari kami teman-teman. Sekian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nilai mereka cukup bagus dalam menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, hanya satu yang ingin Ibu perbaiki tadi, bahwa struktur teks prosedur itu yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah tahapan-tahapan, yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu bersifat opsional. Opsional artinya bisa ada dan bisa tidak. Itu saja yang kurang ya. Selebihnya sudah bagus penampilan dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang sampailah kita kepada tahap kesimpulan. Apa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa coba? Prosedur adalah kita yang berbicara tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Kesimpulan dari pembelajaran kita, pernyataan umum yaitu bentuk tanda penduduk elektronik adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diberikan pemerintah yang berarti seluruh wilayah NKRI. Pernyataan umum dan kata adalah bagian atau struktur dari teks prosedur. Iya, bagus ya. Sudah bisa kalian simpulkan. Inilah teks prosedur. Bisa dilihat ya, apa itu teks prosedur. Kemudian ini dia struktur yang pertama. Oke, pernyataan umum ya. Kemudian ini dia langkah-langkah. Diskusi kita. Pengurusan KTP, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan kalian yang jujur saja, apa yang kamu rasakan. Kalau misalkan kalian punya saran juga boleh disampaikan sarannya. Ayo gitu. Ya, disuruh presentasi ke depan, tapi kami bisa menyelesaikan dengan baik. Iya, mereka sedikit nervous. Bahasa Indonesia yang nervous itu apa? Gugup, ya kan? Agak-agak. Yuk, kelompok 2. Bagaimana mengeluarkan suatu pelajaran bersama. Oh, jadi mereka bertambah wawasannya tentang suatu pelajaran. Suatu pelajaran itu tadi apa? Suatu pelajaran belajar teks prosedur itu dia ya. Mereka menambah wawasan. Ya, kelompok yang terakhir ini mantap kali kelompok ini. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan kami hari ini udah bisa bertatap muka sama kawan gitu. Udah senang kali gitu. Terus pembelajaran di tatap muka sama di rumah beda jauh. Kalau di sini itu udah dimengerti gitu, enggak kesana lagi gitu. Di sini tatap muka itu langsung ada guru menjelaskan itu langsung masuk ke otak. Jadi senang gitu rasanya. Langsung dapat gitu, langsung nampak pembelajaran. Oh iya, jadi mereka senang bisa tatap muka, langsung masuk ke otak katanya ya. Ya, karena tadi kalian sudah begitu senang ya kan, alangkah lebih baiknya kalau dikasih tes, pasti lebih senang ya. Coba dikerjakan, waktunya tidak lama ya, hanya 5 soal. Pasti dapat ini. Orang tadi sudah senang kok. Belajar tatap muka dengan ibu IG, langsung masuk ke otak. Iya, Pak. Baik, jadi untuk pembelajaran minggu depan, ya, kita masih akan belajar tentang teks prosedur, namun dari segi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk itu, Ibu harapkan di rumah kalian baca buku kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kita sampaikan bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini sungguh bermanfaat. Kalian adalah orang-orang yang beruntung yang bisa belajar tatap muka seperti saat ini. Begitu banyak mereka yang masih menginginkan kondisi yang seperti ini tapi tidak bisa karena pandemi dan negeri kita. Ya. Nah, Ibu harapkan juga kalian tetap menjaga kesehatan, kurangi waktu main gamenya, lebih banyak belajar. Ya, jadi setelah pulang dari sini nanti langsung pulang ke rumah, ganti baju ya, silakan terus patuhi protokol kesehatan. Nah, Ibu akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan siapa yang
Mari kita bersama berdoa agar kita juga dibaca. Iya, terima kasih. Jadi selamat pagi ya nak. Baik.